Halo, selamat siang anak-anak. Jumpa lagi di materi pendidikan religiusitas. Pada pembelajaran jarak jauh siang hari ini, kita akan masuk ke KD yang keempat atau materi pokok 4 dengan tema iman membaharui hidup sosial. Adapun untuk KD-nya adalah memahami bahwa iman membaharui hidup sosial. Lalu indikator yang ingin kita capai, yang pertama mendeskripsikan situasi sosial yang memprihatinkan saat ini. Lalu yang kedua mengidentifikasi contoh usaha-usaha dalam pembaharuan hidup sosial. Lalu yang ketiga akan dijelaskan tentang peranan iman dalam menumbuhkan gerakan pembaharuan sosial di dalam masyarakat. Nah, kita masuk langsung ke materi. Yang pertama, kita tahu bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat luar biasa. Tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Adapun dampak positif dari kemajuan iptek itu diantaranya yang pertama, membawa orang bisa lebih dekat dengan Tuhan. Contoh konkretnya, misalkan pada zaman dahulu, orang ketika harus ke tempat ibadah itu membutuhkan waktu yang lama. Harus jalan kaki atau mungkin naik sepeda untuk sampai ke tempat ibadah. Tetapi sekarang dengan alat transportasi yang canggih, kalau hari ini saya ingin beribadah di Jogja, maka saya juga bisa. Saya bisa naik pesawat, lalu saya bisa sampai di Jogja dan beribadah di sana. Sekarang sudah banyak kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 yang semakin mempermudah kita untuk sampai di tempat ibadah. Zaman dulu orang belum ada HP, belum ada internet. Nah, sekarang dengan HP, dengan internet, orang bisa mengikuti ibadah online, misa online atau kebaktian online dan seterusnya. Dengan teknologi itu juga manusia bisa sekarang semakin dekat dengan Tuhan lewat lagu-lagu rohani yang dia dengarkan lewat HP, laptop dan seterusnya. Yang kedua, dampak positifnya adalah mendekatkan orang yang satu dengan yang lain berkat alat komunikasi dan transportasi yang canggih. Kalau pada zaman Bapak dulu, orang pacaran itu kalau nggak kirim surat, ya ketemu langsung. Nah, sekarang itu, jangan ketawa ya. Nah, sekarang itu orang bisa mengenal teman sebayanya lewat dunia maya, lewat alat komunikasi, lewat internet, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, lewat WA dan seterusnya. Orang bisa berkomunikasi meskipun belum pernah bertemu secara langsung. Yang dulunya ketika saya punya saudara di Jawa sana, kalau tidak datang ke Jawa maka tidak bisa ngobrol, tidak bisa bertatap muka. Sekarang dengan adanya alat komunikasi yang canggih, dengan HP kita bisa telepon, kita bisa mendengarkan suara saudara kita yang ada di Jawa, bahkan kita juga bisa melihat wajahnya dengan alat komunikasi yang ada. Transportasi sekarang semakin canggih juga dan semakin mendekatkan orang yang satu dengan yang lain. Kalau saya ingin ketemu saudara saya di Jawa hari ini, maka saya dengan naik transportasi pesawat, saya bisa bertemu saudara saya yang ada di Jawa hari ini juga. Nah, ini adalah dampak positif dari kemajuan iptek. Lalu dampak positif berikutnya, salah satunya adalah mempermudah orang untuk memperoleh sandang, pangan, dan berbagai kesenangan. Kita tahu di situasi sulit saat ini, teknologi itu menjadi kita tahu bahwa di situasi sulit masa pandemi COVID ini, kemajuan teknologi itu banyak dimanfaatkan oleh orang untuk memperoleh rezeki, memperoleh sandang pangan,
dengan cara jualan online. Nah, sekarang bisnis jualan online ketika orang melihat peluang di masa pandemi ini, orang bisa menghasilkan banyak uang dari memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Karena orang tidak boleh keluar rumah, maka kemudian orang belanjanya secara online. Nah, selain dampak positif, tentu ada dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Nah, ada beberapa contoh di sini. Yang pertama, misalkan di bidang politik, ini misalkan birokrasi semakin berbelit-belit. Kalau buat KTP itu ribet. Kalau dulu itu kita cukup datang ke tempat Pak RT-nya bisa selesai KTP kita. Tapi sekarang membuatnya harus datang ke ini, harus datang ke sini, harus menunggu lagi untuk KTP-nya jadi dan seterusnya. Ini contoh saja. Kemudian bidang yang kedua, bidang ekonomi misalkan. Dampak negatif dari kemajuan iptek ini, orang-orang yang mungkin gaptek atau tidak mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan teknologi karena keterbatasan kemampuan pemikiran maupun ekonominya, maka dia akan tergerus oleh yang lain. Dia akan mengalami kemudian pengangguran. Kemudian ada eksploitasi tenaga kerja anak. Kemudian kemiskinan semakin bisa meningkat juga karena orang tidak mampu bersaing dengan yang lain, karena yang lain mengikuti dan lebih mampu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu juga bisa mengakibatkan melebarnya jurang antara si kaya dan si miskin. Lalu bisa juga mengakibatkan utang negara menjadi menumpuk dan lain-lain. Lalu kita lihat di bidang sosial budaya, itu terjadi yang namanya urbanisasi. Orang malas bekerja kasar, karena sekarang cukup duduk di rumah, orang bisa menghasilkan uang. Tidak perlu bekerja kasar, harus berkeringat dan seterusnya. Konsumerisme, kemudian orang suka belanja. Karena sekarang bisa belanja online, maka kemudian dia selalu melihat aplikasi online, ada produk-produk baru yang menarik, kemudian budaya konsumeris itu lama-kelamaan semakin tumbuh di kalangan masyarakat. Lalu kriminalitas juga bisa meningkat karena tadi ada dampak kemiskinannya, ada dampak penganggurannya, maka kemudian kriminalitas juga bisa meningkat. Kemudian yang keempat, di bidang agama itu bisa muncul yang namanya kemerosotan moral. Penghayatan iman semakin sempit karena orang sibuk dengan teknologinya, segala sesuatu harus bisa dijelaskan secara logis, lalu menghabiskan banyak waktunya di rumah atau di tempat usaha atau dengan pekerjaannya, sehingga orang kemudian kadang mengandalkan dirinya sendiri dan lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Juga kemudian orang bisa mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Nah, yang ketiga, berikut ini adalah kelompok-kelompok yang berusaha untuk menciptakan yang namanya masyarakat madani. Nah, masyarakat madani itu seperti apa nanti kita akan lihat. Nah, ini kelompok yang pertama adalah kelompok Yayasan Sosial Sojo Pranoto. Ini ada di Jawa. Kemudian ada Walhi. Walhi ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang lebih bergerak di bagian bagaimana menciptakan lingkungan hidup yang asri. Kemudian Gerakan Kemanusiaan Tragedi Sampit, ada Gemari, Forum Dialog Generasi Antar Iman. Kemudian ada FPUB, ada Forum Persaudaraan Umat Beriman, ada Komunitas Tikar Pandan. Nah, anak-anak nanti ketika kuliah, anak-anak juga akan pasti menemukan kelompok-kelompok gerakan seperti ini. Nah, ini ada sisi baiknya, nanti Anda punya pengalaman untuk bergabung dengan kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan seperti ini, sehingga punya banyak wawasan, punya banyak jejaring untuk semakin peduli terhadap situasi sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini ciri-ciri masyarakat madani. Masyarakat madani itu masyarakat modern yang memiliki iman yang kuat. Meskipun mereka memiliki aneka perbedaan,
tetapi mereka hidup dalam kebersamaan. Beda suku, beda agama, beda kepentingan, beda warna kulit, tetapi mereka hidup dalam kebersamaan. Itu ciri masyarakat madani. Lalu mereka juga memiliki hak asasi manusia atau civil right dan kebebasan manusia atau civil liberties. Yang kelima, ini adalah usaha-usaha untuk membarui hidup sosial. Ini beberapa contoh yang bisa Bapak berikan. Yang pertama, kita bisa terlibat langsung dalam masalah-masalah sosial yang memprihatinkan, yang mungkin terjadi di sekitar kita, yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Kita bisa terlibat langsung, ambil bagian untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi. Lalu yang kedua, berani memberi kesaksian akan nilai-nilai cinta kasih, perdamaian, keadilan, dan saling menghormati. Ketika hidup kita, perilaku kita itu mencerminkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, cinta kasih, mau menghormati orang lain, maka sebenarnya di situ kita mengambil bagian dalam usaha membarui hidup sosial. Kemudian yang selanjutnya, berani menanggung resiko atau korban. Ya, ketika kita mau terlibat dalam pembaruan hidup sosial, maka kita harus siap menanggung resiko, siap berkorban, entah berkorban waktu, berkorban tenaga, pemikiran, bahkan berkorban materi. Lalu kita juga harus punya motivasi untuk menolong siapapun tanpa pandang bulu, tanpa memandang suku, ras, dan agamanya. Nah, ketika kita terlibat tanpa memandang bulu seperti itu, maka harapan kita bahwa kita bisa ambil bagian dalam membarui hidup sosial di sekitar kita yang memprihatinkan. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan beberapa contoh kasus atau berita berkaitan dengan situasi sosial yang memprihatinkan saat ini. Ya, berikut ini adalah dampak dari situasi sosial yang memprihatinkan. Misalkan di sini Bapak ambil dari kompas.com bulan April kemarin. Di sini dampak COVID-19 menaker, lebih dari 2 juta pekerja di PHK dan dirumahkan. Kita lihat datanya secara spesifik. Ini jumlah pekerja yang telah dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat COVID-19 sudah menembus 2 juta orang. Ini per April kemarin ya. Mungkin datanya kalau sekarang lebih banyak lagi. Ini per tanggal 20 April. Itu ada 2 juta lebih pekerja dari 116.000 perusahaan dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi COVID-19 ini. Ya, ini salah satu dampak dari pandemi COVID-19, situasi sosial yang memprihatinkan. Nah, ketika banyak perusahaan merumahkan pekerjanya atau mem-PHK pekerjanya, maka kemudian jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan. Nah, ini data masih dari kompas.com, dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Dampak COVID-19, penduduk miskin naik jadi 26,42 juta orang. Ini di bulan Juli datanya ya, bulan Juli. Ini data BPS mengatakan bahwa perbandingannya dari bulan September tahun 2019 sampai bulan Maret ya, sampai bulan Maret 2020 mengalami kenaikan 1,63 juta ya, 1,63 juta orang. Jadi jumlah penduduk miskin di Indonesia sekarang tercatat sebanyak 26,42 juta orang. Ya, salah satu penyebabnya adalah ya karena pandemi COVID-19 ini, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan, yang di PHK, lalu tempat-tempat usaha baik home industry maupun perusahaan-perusahaan mengalami banyak
kebangkrutan, segala sektor industri terdampak akibat pandemi COVID-19 ini semuanya menurun, terutama juga tempat-tempat pariwisata, hotel, tempat makan dan seterusnya semuanya terdampak, sehingga mengakibatkan jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh negara-negara di dunia terdampak COVID-19 ini. Nah, akibat yang lain atau situasi sosial yang memprihatinkan yang lain akibat pandemi COVID-19 adalah, nah ini dari BBC News Indonesia, ini hampir 10 juta anak beresiko putus sekolah permanen. Ya, putus sekolah permanen itu artinya ya tidak sekolah lagi begitu, meskipun sebenarnya belum lulus. Ini akibat pandemi COVID-19. Nah, data ini dari lembaga amal Save the Children pada bulan Juli mengatakan bahwa darurat pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya ya akibat pandemi COVID-19 ini, dengan 97 juta anak yang terkena dampak penutupan sekolah beresiko putus sekolah secara permanen. Ya. Nah, mereka mengutip data UNESCO yang menunjukkan bahwa pada bulan April ada 1,6 miliar pelajar diliburkan dari sekolah dan universitas di seluruh dunia. Ya, langkah-langkah ini untuk menekan penyebaran COVID-19. Angka tersebut, ya angka 1,6 miliar ini merupakan sekitar 90% dari seluruh populasi siswa di dunia. Jadi 90% siswa baik yang sekolah di TK sampai SMA maupun sampai universitas, atau jumlahnya sekitar 1,6 miliar pelajar mengalami dampak diliburkan dari sekolah dan universitas. Dikatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, satu generasi anak-anak di seluruh dunia terganggu pendidikannya. Ya, ini cukup banyak anak-anak yang terdampak akibat COVID ini. Nah, dengan banyak anak-anak yang dituntut untuk bekerja atau anak perempuan yang dipaksa menikah dini demi menghidupi keluarga mereka, antara 7 juta hingga 9,7 juta anak terancam putus sekolah secara permanen ya. Ini karena situasi ekonomi keluarganya yang memaksa kemudian anak-anak itu harus bekerja, atau yang anak-anak perempuan dipaksa untuk menikah dengan orang yang mungkin secara ekonominya lebih mapan agar bisa menghidupi si anak perempuan ini maupun keluarga anak perempuan ini. Nah, ini banyak kasus terjadi di salah satunya di negara India. Nanti anak-anak bisa searching ya, banyak kasus anak-anak yang libur sekolah itu kemudian dinikahkan dengan orang-orang yang secara ekonominya lebih mapan untuk bisa menghidupi keluarga mereka. Nah, ini data ya beberapa situasi sosial yang memprihatinkan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Anak-anak silahkan mengerjakan tugas melalui Google Form yang nanti linknya akan Bapak kirimkan lewat grup kelas masing-masing. Nah, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Selamat belajar. Tuhan memberkati.